Setiap pagi miliaran manusia bangun untuk bekerja. Mereka mengejar uang, membayar tagihan, membayar cicilan, membayar utang. Namun pernahkah kita bertanya, siapa yang sebenarnya menciptakan sistem yang membuat seluruh dunia harus terus mengejar uang? Panjang sejarah, manusia ditaklukkan oleh pedang, kerajaan, dan peperangan. Tetapi ada satu kekuatan yang menaklukkan dunia tanpa pasukan, tanpa invasi, tanpa tembakan. Kekuatan itu adalah sistem keuangan modern, dan kisahnya jauh lebih gelap daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Sejarah mengajarkan kita tentang raja-raja besar, kekaisaran raksasa, peperangan berdarah, dan penaklukan wilayah. Kita mengingat tembok-tembok megah, pasukan armada laut, dan para penguasa yang memerintah dengan kekuatan militer. Namun ada satu revolusi yang jauh lebih besar dari semua itu. Sebuah revolusi yang tidak dimulai dengan dentuman meriam, tidak dimulai dengan invasi, tidak dimulai dengan pertumpahan darah, melainkan dimulai dengan buku catatan, kontrak, janji pembayaran, dan angka-angka yang ditulis di atas kertas. Inilah revolusi perbankan, sebuah perubahan yang secara perlahan memindahkan pusat kekuasaan dunia dari medan perang menuju ruang-ruang keuangan. Pada abad pertengahan, kota-kota seperti Florence, Venesia, dan Genoa menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang kaya menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka memahami bahwa mengendalikan arus uang seringkali lebih efektif daripada mengendalikan pasukan. Seorang raja mungkin memiliki ribuan tentara, namun tanpa dana, tentara tidak dapat diberi makan. Tanpa dana, senjata tidak dapat dibuat. Tanpa dana, perang tidak dapat berlangsung. Disinilah para bankir mulai memainkan peran yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Mereka tidak menaklukkan mahkota, mereka tidak memimpin pasukan, mereka tidak duduk di singgasana, tetapi mereka mampu menentukan nasib para penguasa yang melakukan semua itu. Keluarga-keluarga perbankan besar mulai memberikan pinjaman kepada kerajaan, bangsawan, dan negara-negara yang membutuhkan modal. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh pengaruh yang semakin besar. Sedikit demi sedikit kekuasaan mulai berubah bentuk. Jika pada masa lalu seseorang harus menaklukkan kota untuk mengendalikannya, ini cukup dengan mengendalikan sumber pembiayaannya. Inilah awal dari perubahan besar dalam peradaban manusia. Kepercayaan menjadi komoditas baru. Masyarakat menitipkan emas mereka kepada bank. Pedagang mempercayakan transaksi mereka kepada bank. Pemerintah mempercayakan pembicaraannya negara kepada bank. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula kekuatan yang terkumpul di tangan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Dan dari sinilah lahir konsep yang akan mengubah dunia selamanya, kredit. Seseorang tidak lagi membutuhkan kekayaan nyata untuk melakukan aktivitas ekonomi. Cukup dengan janji pembayaran di masa depan. Cukup dengan tanda tangan. Cukup dengan kepercayaan. Pada satu sisi, sistem ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Perdagangan berkembang, infrastruktur dibangun, industri tumbuh. Namun di sisi lain, lahir sebuah realitas baru. Masa depan manusia mulai diperjualbelikan. Pendapatan yang belum diperoleh mulai dijadikan jaminan. Waktu dan tenaga yang belum dikeluarkan mulai dihitung sebagai aset. Perlahan-lahan kehidupan manusia tidak lagi hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki saat ini, tetapi oleh kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Dan ketika kewajiban dimulai menguasai masa depan seseorang, kebebasan mulai kehilangan sebagai maknanya. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada pemberontakan besar, tidak ada revolusi jalanan, tidak ada deklarasi resmi. Karena rantai yang dibangun bukanlah rantai besi, melainkan rantai kewajiban, rantai kontrak, rantai utang. Dan yang membuatnya begitu kuat adalah karena sebagian besar manusia menerimanya secara sukarela. Memasuki era modern, sistem keuangan berkembang jauh melampaui fungsi awalnya. Bank tidak lagi sekadar tempat menyimpan uang, mereka menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Perusahaan bergantung pada pinjaman untuk berkembang, pemerintah bergantung pada obligasi untuk membiayai program-program negara, rumah tangga bergantung pada kredit untuk membeli rumah, kendaraan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Secara perlahan, utang berubah dari alat ekonomi menjadi fondasi sistem. Disinilah muncul salah satu mekanisme paling berpengaruh dalam sejarah keuangan modern, sistem cadangan fraksional. Dalam sistem ini, bank tidak harus menyimpan seluruh dana yang diterima dari nasabah. Sebagian dana dapat dipinjamkan kembali kepada pihak lain. Uang yang sama dapat berputar berkali-kali dalam perekonomian. Mekanisme ini menciptakan ekspansi ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang sama besarnya. Semakin banyak kredit yang diciptakan, semakin besar aktivitas ekonomi. Namun semakin besar aktivitas ekonomi yang bergantung pada kredit, semakin besar pula ketergantungan masyarakat terhadap sistem keuangan. Inilah paradoks modern. Pertumbuhan membutuhkan utang, tetapi utang yang terus bertambah juga menciptakan kerentanan yang semakin besar. Ketika individu gagal membayar, mereka kehilangan aset.
Ketika perusahaan gagal membayar, mereka bangkrut. Ketika negara gagal membayar, krisis nasional dapat terjadi. Dalam dunia modern, perang memang masih ada, namun banyak konflik besar tidak lagi dimenangkan hanya oleh kekuatan militer. Kekuatan finansial seringkali menjadi faktor yang jauh lebih menentukan. Negara dengan akses pembiayaan yang kuat mampu membangun teknologi infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan yang lebih baik. Sebaliknya, negara yang terjebak dalam beban utang berkepanjangan seringkali kehilangan ruang untuk menentukan masa depannya sendiri. Inilah sebabnya mengapa sistem keuangan modern memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Bukan karena ia selalu jahat, bukan karena ia selalu menindas, melainkan karena hampir seluruh aktivitas masyarakat modern bergantung padanya. Gaji masuk melalui bank, bisnis beroperasi melalui bank, dagangan internasional berjalan melalui bank, investasi mengalir melalui bank, bahkan pemerintah pun beroperasi melalui sistem keuangan yang sama. Pada titik ini, bank bukan lagi sekadar lembaga. Mereka telah menjadi infrastruktur utama peradaban modern. Dan disinilah muncul pertanyaan filosofi yang penting. Apakah manusia yang mengendalikan sistem keuangan? Ataukah sistem keuangan yang perlahan mulai mengendalikan manusia? Karena ketika seluruh kehidupan bergantung pada akses terhadap uang kredit dan likuiditas, maka kekuatan terbesar tidak selalu berada pada mereka yang memiliki senjata. Seringkali kekuatan terbesar berada pada mereka yang mengendalikan arus modal. Sejarah dulu dipenuhi oleh gisan, para penakluk yang menguasai dunia dengan pedang. Sejarah modern dipenuhi oleh mereka yang memahami cara menguasai dunia melalui angka. Dan mungkin itulah perubahan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dunia tidak lagi diperintah oleh tembok, tapi oleh jaringan keuangan yang tidak terlihat, yang menghubungkan hampir seluruh aktivitas manusia dalam satu sistem global yang sama. Sebuah sistem yang membentuk cara kita bekerja, cara kita berbelanja, cara kita membangun masa depan. Pada akhirnya, cara kita memahami arti kebebasan itu sendiri. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, sistem perbankan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pada masa lalu bank hanya beroperasi di kota atau kerajaan tertentu, kini jaringan keuangan mulai melintas benua, lautan, dan batas negara. Uang tidak lagi memiliki tanah air, modal tidak lagi mengenal perbatasan. Kekuasaan finansial mulai bergerak secara global. Bank-bank besar di Eropa mendanai pembangunan rel kereta api di Amerika Selatan, pelabuhan di Asia, industri di Afrika, dan berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia. Di permukaan semua ini terlihat sebagai kemajuan. Jalan raya dibangun, pelabuhan diperluas, pabrik bermunculan, perdagangan meningkat. Namun di balik pembangunan tersebut muncul hubungan baru yang jauh lebih dalam, ketergantungan. Banyak negara berkembang tidak memiliki cukup modal untuk membangun masa depan mereka sendiri. Mereka membutuhkan pinjaman, mereka membutuhkan investor, mereka membutuhkan akses terhadap pasar keuangan internasional. Dan ketika kebutuhan itu muncul, hubungan kekuasaan pun ikut terbentuk. Perlahan-lahan keputusan ekonomi suatu negara tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh rakyat atau pemerintahnya sendiri. Kondisi pasar internasional mulai ikut menentukan arah kebijakan nasional. Arus modal menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kepercayaan investor menjadi prioritas. Peringkat utang menjadi perhatian utama. Sebuah negara bisa memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah yang luas, dan populasi yang besar. Tetapi tanpa akses terhadap modal global, pembangunan dapat terhambat. Inilah era baru dalam sejarah manusia. Era ketika kekuatan tidak lagi hanya berasal dari wilayah, senjata, atau jumlah penduduk, melainkan dari kemampuan mengendalikan aliran modal. Dalam dunia modern, pengaruh tidak selalu datang melalui invasi militer. Seringkali pengaruh datang melalui pinjaman, obligasi, investasi, dan hubungan keuangan yang kompleks. Akibatnya, masyarakat biasa seringkali menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat jauh dari tempat mereka tinggal. Nilai mata uang berubah, suku bunga naik, anggaran negara dipangkas, pajak meningkat, dan seluruh dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Bukan karena mereka ikut membuat keputusan tersebut, tetapi karena mereka hidup di dalam sistem yang saling terhubung secara global. Pada titik ini, utang telah menjadi bagian dari arsitektur dunia modern. Dan ketika seluruh sistem berdiri di atas kewajiban finansial, maka stabilitas masyarakat menjadi sangat bergantung pada kepercayaan terhadap sistem tersebut. Inilah paradoks terbesar ekonomi modern. Semakin terhubung dunia, semakin besar peluang pertumbuhan. Namun semakin terhubung dunia, semakin besar pula resiko ketergantungan. Jika kekaisaran kuno menguasai wilayah dan pasukan, maka kekuatan finansial modern menguasai pengaruh melalui jaringan ekonomi.
Mereka tidak membutuhkan benteng, mereka tidak membutuhkan armada perang, mereka tidak membutuhkan penjajahan tradisional. Karena dalam dunia yang digerakkan oleh uang, pengaruh seringkali lahir dari kemampuan mengatur akses terhadap modal. Sepanjang sejarah, banyak keluarga dan institusi keuangan memainkan peran besar dalam membentuk arah peradaban. Keluarga Medici di Florence membantu membangun fondasi sistem perbankan Eropa. Keluarga Fugger di Jerman menjadi salah satu kekuatan finansial terbesar pada zamannya. Keluarga Rothschild membangun jaringan keuangan internasional yang berpengaruh lintas negara. Di Amerika Serikat, JP Morgan menjadi simbol era ketika sektor keuangan memiliki pengaruh luar biasa terhadap stabilitas ekonomi nasional. Mereka bukan penguasa dalam arti tradisional, namun mereka menunjukkan satu fakta penting dalam sejarah, bahwa akses terhadap modal dapat menghasilkan pengaruh yang setara, bahkan terkadang lebih besar dibandingkan kekuatan politik. Di era modern, peran tersebut berkembang lebih jauh melalui bank sentral, lembaga keuangan internasional, pasar, obligasi, dan jaringan investasi global. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia dibentuk untuk membantu stabilitas ekonomi internasional, terutama setelah berbagai krisis dan konflik global. Namun dalam praktiknya, banyak kritik muncul terhadap bagaimana pinjaman dan persyaratan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Beberapa negara berhasil berkembang melalui bantuan pembiayaan. Sebagian lainnya justru terjebak dalam siklus utang yang panjang. Inilah realitas yang kompleks. Keuangan global dapat menjadi alat pembangunan, namun juga dapat menjadi sumber ketergantungan. Semuanya bergantung pada bagaimana kekuatan tersebut digunakan. Sementara itu, di tingkat individu, perubahan yang sama juga terjadi. Masyarakat modern dibesarkan dalam lingkungan yang sangat bergantung pada kredit. Rumah dibeli dengan cicilan, pendidikan dibiayai dengan pinjaman, bisnis berkembang melalui pembiayaan, kartu kredit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Utang tidak dianggap sebagai keadaan darurat, utang menjadi budaya, dan ketika budaya utang menjadi normal, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah manusia masih bisa bekerja untuk mencapai kebebasan? Ataukah manusia bekerja untuk memenuhi kewajiban yang terus bertambah? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini adalah pertanyaan filosofi. Karena pada akhirnya kebebasan bukan hanya tentang memiliki hak, kebebasan juga tentang memiliki kemampuan untuk menentukan hidup tanpa tekanan yang terus-menerus membatasi pilihan. Dunia modern telah menciptakan kemajuan yang luar biasa. Teknologi berkembang, kesehatan meningkat, transportasi menjadi lebih cepat, komunikasi menjadi lebih mudah. Namun bersamaan dengan itu, dunia juga membangun jaringan kewajiban yang semakin rumit. Jaringan yang menghubungkan individu, perusahaan, dan negara dalam satu sistem global yang saling bergantung. Dan mungkin inilah kenyataan terbesar abad modern, bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat. Ia tidak selalu berdiri di atas panggung. Ia tidak selalu memakai mahkota. Terkadang kekuasaan hadir dalam bentuk angka di layar komputer, dalam bentuk suku bunga, dalam bentuk kontrak, dalam bentuk pinjaman. Dan selama manusia terus bergantung pada sistem tersebut, pertanyaannya tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan masa depan akan selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Jika kekaisaran kuno dibangun dengan pedang, maka dunia modern dibangun dengan kredit. Jika para raja dahulu menaklukkan wilayah dengan pasukan, maka sistem keuangan modern perluas pengaruhnya melalui pinjaman, obligasi, dan jaringan modal yang melintas seluruh dunia. Inilah bentuk kekuasaan yang berbeda dari apapun yang pernah ada dalam sejarah manusia. Pasukan dapat kalah, kerajaan dapat runtuh, perbatasan dapat berubah. Namun kontrak kewajiban dan utang seringkali bertahan jauh lebih lama daripada para penguasa yang menciptakannya. Anak-anak lahir ke dunia yang telah memiliki kewajiban sebelum mereka lahir. Pemerintah berganti, presiden datang dan pergi, partai politik naik dan turun, tetapi utang negara tetap ada. Dan kewajiban itu terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah alasan mengapa banyak ekonomi menyebut utang sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam dunia modern. Bukan karena utang selalu buruk, tetapi karena utang mampu menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu rantai kewajiban yang panjang. Saat ini, total utang global mencapai ratusan triliunan dolar, jumlah yang bahkan sulit dibayangkan oleh kebanyakan manusia. Negara-negara meminjam untuk membangun infrastruktur, perusahaan meminjam untuk berekspansi, masyarakat meminjam untuk membeli rumah, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya. Seluruh sistem ekonomi modern bergerak di atas fondasi kredit, dan semakin besar fondasi tersebut, semakin besar pula ketergantungan terhadap stabilitas sistem keuangan. Disinilah muncul pertanyaan yang mengganggu. Apakah manusia mengendalikan utang, ataukah utang mulai mengendalikan manusia? Dalam dunia yang saling terhubung, uang tidak lagi berhenti di satu negara.
Ia bergerak melintasi benua. Ia berpindah dari satu institusi ke institusi lain. Ia diperdagangkan, dipaketkan, dijual kembali, dan menjadi bagian dari sistem keuangan global yang sangat kompleks. Sebuah negara menerbitkan obligasi, investor internasional membelinya dan menggunakannya sebagai aset. Lembaga keuangan menciptakan produk turunan di atasnya. Dana investasi memasukkannya ke dalam portofolio mereka. Pada akhirnya satu kewajiban dapat terhubung dengan ribuan pihak yang bahkan tidak pernah bertemu satu sama lain. Inilah yang membuat sistem modern sangat kuat sekaligus sangat rapuh. Kuat karena mampu menghubungkan model dari seluruh dunia. Rapuh karena kegagalan di satu titik dapat menyebar ke banyak tempat sekaligus. Sejarah telah menunjukkan bagaimana krisis keuangan mampu mengguncang negara-negara besar. Argentina mengalami siklus krisis utang berkali-kali. Yunani menghadapi tekanan luar biasa setelah krisis utang di kawasan Eropa. Berbagai negara berkembang menghadapi tantangan serupa ketika beban pembayaran lebih cepat tumbuh dibanding kemampuan ekonomi mereka. Setiap kasus memiliki penyebab yang berbeda, namun semuanya menunjukkan satu kenyataan yang sama. Ketika utang jadi terlalu besar, ruang kebebasan ekonomi mulai menyempit, pilihan kebijakan menjadi terbatas, prioritas berubah, dan keputusan-keputusan penting seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas keuangan. Di tingkat individu, pola yang sama juga terjadi. Seseorang mengambil pinjaman pendidikan untuk mengejar masa depan yang lebih baik, mengambil kredit untuk rumah untuk memperoleh tempat tinggal, menggunakan pembiayaan untuk pembangunan usaha. Semua itu dapat menjadi alat kemajuan. Namun ketika kewajiban tumbuh lebih cepat daripada kemampuan membayar, utang berubah dari alat menjadi beban. Inilah sisi paling menarik dari sistem keuangan modern. Ia mampu menciptakan kemajuan luar biasa, tapi juga mampu menciptakan ketergantungan yang sama besarnya. Karena itu, pertarungan terbesar abad ini mungkin bukan lagi perebutan wilayah, bukan lagi perlombaan senjata, bukan lagi ekspansi kekaisaran seperti masa lalu, melainkan perebutan kendali atas modal kredit data dan sistem keuangan global. Dunia modern tidak diperintah oleh benteng batu, tidak diperintah oleh kastil, tidak diperintah oleh armada kapal perang. Dunia modern bergerak melalui jaringan angka yang menghubungkan bank, pasar modal, perusahaan, pemerintah, dan miliaran manusia. Kekuasaan kini menjadi semakin abstrak, semakin sulit dilihat, semakin sulit disentuh. Namun pengaruhnya terasa dalam setiap aspek kehidupan, dalam pekerjaan, dalam harga barang, dalam nilai mata uang, dalam bunga pinjaman, dalam kesempatan hidup seseorang. Dan mungkin disinilah aparatur terbesar peradaban modern berada. Manusia menciptakan sistem keuangan untuk mempermudah kehidupan. Namun sering waktu sistem tersebut tumbuh menjadi salah satu kekuatan paling dominan yang pernah dibangun oleh manusia sendiri. Pertanyaan terakhirnya sederhana. Apakah sistem keuangan akan tetap menjadi alat yang melayani manusia? Ataukah manusia yang akan terus menyesuaikan hidupnya untuk melayani sistem tersebut? Jawabannya atas pertanyaan itu mungkin akan menentukan arah peradaban pada abad-abad yang akan datang. Jika ada satu hal yang menyatukan hampir seluruh negara di dunia ini saat ini, itu bukan agama, bukan ideologi, bukan bahasa, bukan budaya, melainkan utang. Dari negara paling kaya hingga negara paling miskin, hampir semuanya hidup dalam sistem yang bergantung pada kredit, obligasi, dan pembiayaan. Amerika Serikat memiliki utang nasional puluhan triliun dolar. Jepang memiliki rasio utang yang bahkan melampaui ukuran ekonominya sendiri. Berbagai negara di Eropa terus menghadapi tekanan fiskal akibat beban kewajiban yang menumpuk selama puluhan tahun. Sementara itu, banyak negara berkembang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang. Di atas kertas, semua ini terlihat normal, bahkan dianggap bagian alami dari ekonomi modern. Namun jika dilihat lebih dalam, muncul pertanyaan yang mengusik. Bagaimana mungkin peradaban yang paling maju dalam sejarah manusia justru berdiri di atas gunung kewajiban yang terus bertambah? Jawabannya terletak pada cara sistem modern bekerja. Utang tidak lagi dipandang sebagai keadaan darurat. Utang telah menjadi bahan bakar pertumbuhan. Pemerintah berutang untuk membangun, perusahaan berutang untuk berkembang, masyarakat berutang untuk hidup. Seluruh mesin ekonomi bergerak karena adanya ekspektasi bahwa pembayaran akan dilakukan di masa depan. Dengan kata lain, dunia modern bukan hanya dibangun oleh uang. Dunia modern dibangun oleh janji untuk membayar, janji untuk bekerja, janji untuk menghasilkan, janji untuk memenuhi kewajiban yang belum selesai. Dan selama janji itu dipercaya, sistem akan terus berjalan. Namun ketika kepercayaan mulai runtuh, krisis muncul. Itulah yang terjadi berulang kali dalam sejarah. Krisis bukanlah kecelakaan. Krisis adalah pengingat bahwa seluruh sistem berdiri di atas fondasi kepercayaan yang sangat rapuh.
Di masa lalu, kekuasaan mudah dikenali. Raja duduk di istana, jenderal memimpin pasukan, kekaisaran pemerintah wilayah luas. Hari ini, kekuasaan jauh lebih sulit dilihat. Ia tersembunyi di balik angka, di balik pasar, di balik suku bunga, di balik aliran modal yang bergerak setiap detik melintas dunia. Seseorang tidak perlu memiliki tentara untuk mengaruhi masa depan jutaan manusia. Cukup mengendalikan akses terhadap modal, cukup memengaruhi biaya pinjaman, cukup mengendalikan arus likuiditas. Dalam dunia modern, keputusan finansial dapat mengubah nasib negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Krisis mata uang dapat menjatuhkan pemerintahan. Kepanikan pasar dapat menghapus kekayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Perubahan suku bunga dapat menentukan nasib jutaan rumah tangga. Inilah bentuk kekuasaan baru. Kekuasaan yang tidak selalu terlihat. Kekuasaan yang tidak membutuhkan simbol kerajaan. Kekuasaan yang bekerja melalui sistem. Namun penting untuk memahami satu hal. Sistem keuangan bukanlah monster yang berdiri di luar manusia. Sistem keuangan adalah ciptaan manusia. Ia dibangun oleh manusia, dikembangkan oleh manusia, dan dijalankan oleh manusia. Masalahnya bukan keberadaan sistem itu sendiri. Masalahnya muncul ketika manusia berhenti memahami sistem yang mengendalikan kehidupan mereka. Ketika masyarakat tidak memahami uang, tidak memahami utang, tidak memahami bunga, tidak memahami cara kerja kredit, maka mereka kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang masa depan mereka sendiri. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari sejarah perbankan, bukan bahwa semua bank adalah musuh, melainkan bahwa kekuasaan terbesar seringkali berasal dari hal-hal yang tidak dipahami oleh mayoritas manusia. Dan selama uang menjadi bahasa utama peradaban modern, memahami sistem keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Karena orang yang memahami cara kerja uang dapat melihat dunia dengan lebih jelas, sedangkan orang yang tidak pernah memahaminya akan terus hidup di dalam sistem tanpa pernah benar-benar mengetahui aturan permainannya. Pada akhirnya, pertanyaannya terbesar bukanlah apakah dunia ini dikendalikan oleh bank. Pertanyaannya yang jauh lebih penting adalah seberapa besar hidup kita ditentukan oleh sistem keuangan yang kita sendiri jarang pahami. Selama ribuan tahun, manusia berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Mereka melawan kerajaan, mereka melawan penjajah, mereka melawan tirani. Namun hari ini tantangannya berbeda. Kita hidup di dunia yang digerakkan oleh uang, kredit, dan utang. Sistem ini telah menciptakan kemakmuran yang luar biasa, tetapi juga ketergantungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin pertanyaan terbesar bukanlah apakah bank mengendalikan dunia. Mungkin pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah kita benar-benar memahami sistem yang mengendalikan sebagian besar hidup kita. Karena sejarah menunjukkan satu hal, kekuasaan terbesar seringkali bukan yang paling terlihat, melainkan yang paling sedikit dipahami.